Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat yang begitu banyak. Kita sendiri tidak sanggup menghitungnya. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita memasuki hari ke-16 bulan Ramadan. Satu waktu yang sangat cepat sekali, yang tidak terasa itu. Oleh karena itu, mari sisa waktu yang tinggal 14 hari kita berusaha untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Kalau Rasulullah itu 10 hari terakhir itu malam bangunkan anak istrinya, sholat malam, ikat pinggang, itulah Rasulullah. Oleh karena itu mari, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, dalam bulan Ramadan ini, kalau di dalam bulan Ramadan itu Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam. Setiap amal Adam itu yudha'af. Allah melipat gandakan pahalanya isrina ila sab'ami'ah, dari 10 sampai 700. Khusus di bulan Ramadan. Nah, karena itu kita memang harus diupayakan supaya harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, agar supaya waktu itu tidak berlalu begitu saja. Pertama, mari bulan Ramadan ini kita berusaha untuk meningkatkan infak dan sedekah kita, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Setiap masuk masjid kita sisihkan, walaupun sedikit, tapi insya Allah itu jadi milik kita di akhirat nanti. Jadi milik kita. Beda dengan di luar bulan Ramadan itu, manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Itu beda. Kalau luar bulan Ramadan itu, kalau kita datang membawa satu amal, hanya 10 pahala. Tetapi kalau di dalam bulan Ramadan itu kita beramal itu
dari isrina ila sab'imi'atan da'fin. Coba. Dari 10 sampai 700, Pak. Jadi kalau bulan Ramadan pergi, kalau kita tidak beramal, itu kita rugi, Pak. Ya kalau memang Allah menghendaki tahun depan kita masih ketemu, kalau nggak ketemu, itu kan rugi, Pak. Dari hitungan bisnis ya rugi. Oleh karena itu mari sisakan infak, sedekah, keluarga. Insya Allah Allah akan melipat gandakan. Yang sampai kita menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita biarkan waktu begitu saja, tapi kita masih juga eman-eman menyisihkan sebagian harta itu. Maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut. Berinfaklah kamu. Datang suatu hari di mana orang itu mungkin tidak mau berinfak, tapi ketika ajal sudah menjemput, apa dia berdoa? Rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, tunda kematian saya agar saya bisa berinfak dan bersedekah. Apa bisa matian bertunda? Tidak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap berjiwa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu banyak kesempatan bulan Ramadan itu berinfak, karena infak itu merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita ini sudah 16, mungkin nanti malam berarti 16 kali sholat malam kan. Sholat malam itu juga disebut sholat tahajud. Sholat tahajud juga nama disebut qiyamul lail. Ada disebut sholat tarawih. Dan itu tidak hanya bulan Ramadan. Rata-rata itu kan begitu Ramadan pergi sudah tidak mau sholat malam lagi. Itu keliru. Satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan sholat malam itu. Sholat malam. Karena dengan sholat malam kita menjadi manusia yang mulia. Kemuliaan bukan karena harta, bukan kedudukan, bukan karena jabatan, tidak itu. Salah satunya senantiasa melaksanakan sholat. Nah, Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah sebagian malam kamu bangun untuk melakukan ibadat tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu menjadi manusia yang terpuji, manusia yang mulia lewat sholat malam itu. Oleh karena itu nanti setelah Ramadan pergi kita terus melakukan. Tentu melakukan sholat malam di rumah masing-masing. Nabi itu mengerjakan di rumah. Berjamaah itu satu kali saja. Baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ihda asyara rakaatan, tidak lebih 11 rakaat. Nabi itu. Maka dari itu mari ya, mimbar ini saya ajak kepada saudara-saudara sekalian. Mari tradisikan sholat malam. Jangan waktu itu dibuang begitu saja untuk tidur, tapi bangun bermunajat kepada Allah. Akhirnya kita menjadi manusia yang mulia. Ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'taka fa innaka mayyitun. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu pasti mati. Itu jelaskan. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramalah, tetapi ingat
Setiap amal yang kamu lakukan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat diminta, itu tidak bisa disembunyikan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Ahabta man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang kamu cintai. Harta boleh, istri boleh, anak boleh, jabatan ya boleh saja kamu cintai. Tapi cepat dan lambat semua kamu cinta itu akan berpisah dengan kalian. Yang kita bawa itu amanul amisalia. Yang kita bawa hanya kain kafan 3 lembar itu yang membungkus pada tubuh kita. Itu yang kita bawa, bukan jabatan, bukan harta, bukan kedudukan, itu tidak. Itu yang bawa. Oleh karena itu Nabi mengatakan wa'lamu anna syarafal mu'minun qiyamul lail. Ketahuilah kemuliaan daripada orang beriman itu ada lakukan sholat malam. Oleh karena itu mari habis Ramadan pergi kita lakukan minimal 3 rakaat. Kalau tidak bangun tidak bisa ya habis Isya kita lakukan, boleh itu. Sebab Nabi itu mengingatkan kepada Abu Hurairah, Ausini Khalili. Abu Hurairah mengatakan saya dinasihat oleh kekasihku. Ada 3 amal. Pertama adalah lakukan sholat duha tiap hari. Yang kedua adalah asyam salasata kulla syahrin. Lakukan puasa 3 hari 1 bulan. Namanya Yaumul Fitr. Jadi tanggal 13 sampai 15. Kemudian lakukan salat witri qablal naum, lakukan sholat witir sebelum tidur. Artinya kalau malam nggak bisa bangun ya habis Isya lanjutkan sholat witir, boleh kita lakukan itu. Oleh karena itu mari lewat mimbar ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari memperbanyak infak dan sedekah, mari lakukan sholat malam, dan mari kita juga melakukan secara rutin baca Quran, Pak. Quran kalau kita baca tiap hari dia akan mencintai kita. Tapi kalau 1 tahun dulu baru dibaca ya dia tidak akan cinta kepada kita. Karena Quran itu ikra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati safihan li ashab. Baca Quran itu. Insya Allah dengan membaca Quran dia datang pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini saya ingatkan salah satu kewajiban kita yaitu lakukan zakat fitrah. Keluarkan zakat fitrah 2,5 kilogram sebelum sholat Id. Sesudah sholat Id tidak masuk kategori zakat fitrah. Kalau bapak-bapak punya harta silakan keluarkan zakat malnya 2,5% dari harta yang kita peroleh
Nilai nominalnya itu 85 gram emas murni. Mungkin 85 juta. Keluarkan 2,5% kepada 8 golongan itu. Agar supaya nanti di akhirat itu harta itu tidak menjadi bahan bakar bagi kita. Itu saya ingatkan, dan siap-siap untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana adika ala adika wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi jambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.